Hello? Hello? Podcast Network Asia. Pria yang dominan, mengintimidasi, dan keras bukanlah karakter pria yang disukai oleh wanita. Itu adalah karakter pria yang dikategorikan sebagai jerk. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas alpha male itu sebenarnya ada nggak sih? Apakah orang yang kasar, mengintimidasi orang lain adalah ciri seorang pria yang hebat? Belakangan ini kita mendengar ada seorang pria yang bilang kalau dia ingin punya pasangan yang bodoh dan penurut. Karena ketika seorang alpha male bertemu dengan alpha female, maka tidak akan cocok. Benar nggak sih? Apakah setiap pria dan wanita hanya bisa masuk dalam dua kategori itu, alpha dan beta? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Apakah kamu tahu soal konsep alpha male? Jadi, alpha male adalah seorang pria yang memegang kendali dan berkuasa. Banyak pria ingin jadi seperti dia, banyak wanita ingin menjadi pasangan dari pria tersebut. Seorang alpha male juga digambarkan sebagai pria yang mengintimidasi, keras, dan tidak peduli apa yang dipikirkan oleh orang lain. Ini adalah gambaran yang beredar di masyarakat. Namun ide kalau seorang pria menjadi seorang alpha male sebenarnya jauh dari yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Di sisi lain, jika seorang pria terlihat lemah, penurut, dan kurang percaya diri, dikategorikan sebagai beta. Kategori ini seringkali menyesatkan pria muda untuk bersikap. Mereka pikir untuk mendapatkan wanita, maka mereka harus berlaku seperti alpha. Padahal belum tentu wanita suka dengan pria seperti itu. Ada studi yang menarik. Peneliti meminta para responden wanita untuk memilih karakter mana dari seorang pria yang cocok sebagai teman kencan atau calon pacar yang potensial. Dari 50 responden, hanya satu wanita yang bilang kalau pria dominan itu merupakan karakter ideal untuk teman kencan atau calon pacar yang potensial. Tidak ada responden wanita yang memilih karakter pria yang demanding. Sedangkan hanya 12% wanita yang memilih pria yang agresif sebagai karakter ideal untuk teman kencan atau calon pacar yang potensial. Sedangkan sisanya fokus pada karakter yang lain. Misalnya pria yang percaya diri. 72% wanita merasa karakter ini cocok sebagai teman kencan. Dan 74% wanita merasa karakter ini cocok sebagai calon pacar yang potensial. Dilihat dari sejarahnya, sebelum tahun 1960-an, jarang sekali manusia digambarkan sebagai alpha male. Terminologi tersebut hanya dipakai dalam penelitian spesies primata seperti simpanse dan gorila. Kedua primata ini memang punya hierarki dan struktur sosial sendiri, di mana yang dominan berada di paling atas, biasanya seekor jantan yang paling kuat. Konsep alpha male mungkin mulai populer dari literatur soal serigala yang diterbitkan pada tahun 1970. Banyak informasi dalam buku itu boleh dibilang sudah ketinggalan zaman karena ada penemuan terbaru. Salah satunya yaitu soal konsep alpha wolf yang artinya seekor serigala yang jadi pemimpin karena memenangkan pertarungan dengan serigala jantan yang lain. Namun ternyata mayoritas pemimpin serigala berada di posisi tersebut karena mereka kawin dengan serigala betina dan punya keturunan. Dengan kata lain, mereka lebih cocok merupakan orang tua dalam kelompok tersebut. Nantinya ketika serigala kecil menjadi dewasa, mereka keluar dari kelompok lalu mencari betina lain, kawin, lalu membentuk kelompok sendiri. Serigala jantan dan betina bersama-sama mendominasi kelompok itu sebagai orang tua. Selanjutnya pada tahun 2000-an, alpha male mungkin mulai booming ketika banyak pick-up artis guru yang menjelaskan kalau menjadi alpha male akan membantu pria dalam hal percintaan. Pria tersebut akan mudah mendapatkan wanita yang diinginkannya. Walaupun tidak memiliki cukup bukti ilmiah, namun ide alpha male seperti itu sangat menggoda. Kenapa? Coba ingat ketika kamu masih duduk di bangku sekolah. Anak yang nakal dan tukang bully biasanya mudah mendapatkan wanita yang cantik kan? Realita ini yang membuat kita jadi percaya dan menganggap kalau mendominasi orang lain berhubungan dengan ketertarikan lawan jenis.
Manusia pada dasarnya mudah sekali terpengaruh oleh orang yang percaya diri. Gak heran pria yang berada di posisi tinggi misalnya CEO atau direktur di sebuah perusahaan pasti memiliki karakter tersebut. Di era sekarang, kita hidup dalam situasi sosial yang jauh berbeda. Mungkin di zaman dulu, pria harus bertubuh kekar, dominan, dan pandai bertarung, sehingga mereka bisa jadi jenderal perang yang hebat. Seorang pria harus bisa mendominasi orang lain, bisa berkuasa, dan membuktikan kalau dia adalah pria terhebat. Namun cara seperti itu tidak lagi relevan di zaman sekarang. Kita hidup di era di mana mendorong adanya kerjasama dan win-win solution. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah ruangan di tempat kerja dan sedang ada diskusi panas tentang sebuah masalah. Banyak orang berusaha menyampaikan pendapatnya, hingga ada satu orang yang berusaha meyakinkan semua orang di dalam meeting kalau idenya dia adalah ide yang terbaik. Tiba-tiba saja ada satu orang lain yang belum berbicara satu patah kata pun di dalam rapat. Dia hanya diam dan mendengarkan semua pembicaraan tersebut di awal. Lalu orang itu mulai bercerita tentang solusi yang ditawarkan. Seketika para peserta rapat lalu diam dan mendengarkan. Setelah orang itu bicara, arah percakapannya sekarang sudah mulai berubah. Pertanyaannya, sekarang siapa yang lebih powerful? Bagaimana menjadi pria yang berkualitas di zaman sekarang? Pertama, menjadi asertif. Jika di zaman dulu kita perlu jadi orang yang agresif dan mendominasi orang lain, namun di zaman sekarang yang dibutuhkan adalah seseorang yang asertif. Seseorang yang bisa berkomunikasi dengan percaya diri dan tegas tanpa menyakiti perasaan orang lain. Kedua, menghargai satu sama lain. Pria berkualitas sadar kalau saat ini setiap orang berhak dihargai, tidak peduli status sosialnya, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Ketika kita menghargai orang lain, maka orang tersebut cenderung ingin membantu kita apabila dibutuhkan. Ketiga, memberdayakan orang lain. Jika anggapan kuno seorang alfa adalah orang yang berkuasa dan memperlakukan orang lain semena-mena. Di era sekarang, pria yang berkualitas harus mampu memberdayakan orang lain. Ingat, seorang pemimpin tidak bisa sendirian, dia butuh bantuan orang lain. Tidak zaman lagi memimpin dengan tangan besi. Ketika kamu memberdayakan orang lain, maka kamu sedang membangun hubungan yang saling percaya di antara kalian. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, salah kaprah soal alpha male. Konsep alpha male mungkin mulai populer dari literatur soal serigala yang diterbitkan pada tahun 1970-an. Banyak informasi dalam buku itu boleh dibilang sudah ketinggalan zaman karena ada penemuan terbaru. Salah satunya yaitu konsep alpha wolf yang artinya seekor serigala yang jadi pemimpin karena memenangkan pertarungan dengan serigala jantan yang lain. Namun ternyata mayoritas pemimpin serigala berada di posisi tersebut karena mereka kawin dengan serigala betina dan punya keturunan. Dengan kata lain, mereka lebih cocok merupakan orang tua dalam kelompok tersebut. Kedua, wanita belum tentu suka dengan pria dominan. Dari 50 responden, hanya satu wanita yang bilang kalau pria dominan itu merupakan karakter ideal untuk teman kencan atau calon pacar yang potensial. Sedangkan sisanya fokus pada karakter yang lain. Misalnya pria yang percaya diri. 72% wanita merasa karakter ini cocok sebagai teman kencan. Dan 74% wanita merasa karakter ini cocok sebagai calon pacar yang potensial. Ketiga, wanita tertarik dengan pria yang asertif. Jika di zaman dulu kita perlu jadi orang yang agresif dan mendominasi orang lain, namun di zaman sekarang yang dibutuhkan adalah seseorang yang asertif. Seseorang yang bisa berkomunikasi dengan percaya diri dan tegas tanpa menyakiti perasaan orang lain. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo teman-teman, Erwin Parengkuan di sini. Bagaimana? Menikmati dong podcast yang baru saja didengar. Saya juga ingin mengundang teman-teman untuk menikmati podcast yang akan saya ajak teman-teman belajar bersama-sama, mengenal diri, mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar tentang hidup, belajar menjadi orang yang lebih sukses. Karena banyak sekali rahasia-rahasia, jurus-jurus atau tips yang akan saya bagikan. Saya tunggu ya. Ini semuanya untuk pengembangan potensi-potensi diri kita. Ayo bergabung di EP Pod. Sampai jumpa. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia.
Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.